Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang akan kita bahas kali ini adalah menganalisis pendistribusian obat sesuai dengan CDOB. Tujuan daripada pembelajarannya yaitu memahami pengertian dan tujuan distribusi, kemudian memahami alur distribusi obat narkotika, obat keras atau daftar G, obat tradisional, obat bebas terbatas atau daftar W, dan alat kesehatan. Memahami tentang PBF, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, dan pedagang eceran obat atau PO. Nah, pengertian daripada distribusi itu sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan pengiriman obat-obatan yang bermutu terjamin keabsahan serta tepat jenis dan jumlah dari gudang obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan di unit pelayanan kesehatan. Nah, tujuan daripada distribusi itu sendiri adalah terlaksananya pengiriman obat secara teratur dan merata sehingga dapat diperoleh pada saat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, terjamin kecukupan dan terpelihara efisiensi penggunaan obat di unit pelayanan kesehatan dan terlaksananya pemerataan kecukupan obat sesuai kebutuhan pelayanan dan program kesehatan. Jadi intinya tujuan daripada distribusi itu supaya bisa tepat barang, kemudian tepat kualitasnya, tepat kuantitas, dan waktu tersebarnya merata. Nah, cara distribusi ini ada yang langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung itu dari produsen langsung ke konsumen akhir. Untuk yang tidak langsung dari produsen ke pengecer baru ke konsumen akhir. Kemudian dari produsen ke pedagang besar ke pengecer baru ke konsumen akhir. Kemudian dari produsen ke agen, ke pengecer, baru ke konsumen akhir, dan ada juga yang dari produsen ke agen dulu, baru ke pedagang besar, baru ke pengecer, dan ke konsumen akhir. Nah, karena kita di bagian farmasi, maka akan kita bahas tentang bentuk sistem distribusi perbekalan farmasi yang sesuai dengan CDOB, di mana distribusi untuk obat narkotika atau biasa kita sebut dengan daftar O, itu alur distribusinya yaitu dari industri farmasi, kemudian ke PT Kimia Farma, baru ke apotek atau rumah sakit, klinik yang membutuhkan, baru bisa disalurkan ke pasien dengan menggunakan resep dari dokter. Nah, untuk penyaluran narkotika ini itu ditentukan untuk PBF-nya, yaitu adalah PBF Kimia Farma. Di sini ada catatan untuk narkotika golongan 1 itu hanya dapat disalurkan oleh PBF Kimia Farma kepada lembaga ilmu pengetahuan, karena untuk narkotika golongan 1 itu tidak boleh digunakan untuk pengobatan, sehingga tidak boleh disalurkan ke apotek atau rumah sakit. Kemudian untuk distribusi obat keras atau daftar G itu dari industri farmasi, kemudian ke PBF atau agen lain, baru ke apotek atau rumah sakit, dan pasien bisa menggunakan obat tersebut dengan menggunakan resep dari dokter. Nah, untuk distribusi obat bebas terbatas atau biasa disebut dengan obat daftar W, itu dari industri farmasi bisa ke PBF atau ke agen lain, baru ke apotek atau rumah sakit, dan toko obat berizin, baru ke pasien. Ada juga yang dari industri farmasi ke PBF atau ke agen lain, baru ke PBF atau agen lain lagi, baru bisa ke apotek atau rumah sakit dan toko obat berizin. Nah, untuk pasien itu untuk daftar obat bebas terbatas tidak perlu menggunakan resep dari dokter. Sedangkan untuk apotek, rumah sakit, toko obat berizin itu hanya bisa mendapatkan obat dari PBF itu dengan menggunakan surat pesanan atau SP ya. Untuk distribusi obat bebas itu sama seperti obat bebas terbatas ya, ada 2 alur, tapi yang untuk obat bebas ini bisa ke toko kelontongan atau warung, baru bisa ke pasien, dan pasien bisa memperoleh obat tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter. Nah, untuk obat tradisional juga sama seperti obat bebas, pasien bisa memperoleh tanpa menggunakan resep dari dokter dan bisa disalurkan dari PBF ke toko atau warung kelontong. Nah, untuk yang
distribusi alat kesehatan itu dari industri farmasi ke PBF atau agen lain, kemudian ke PBF lagi atau ke agen lain, baru ke apotek atau rumah sakit, dan bisa diperoleh oleh pasien. Nah, berdasarkan Permenkes nomor 1191 tentang penyaluran alat kesehatan, bahwa penyaluran alat kesehatan itu hanya dapat dilakukan oleh PAK atau penyalur alat kesehatan, kemudian cabang PAK dan toko alat kesehatan. Tapi dalam jumlah terbatas itu bisa disalurkan oleh apotek dan pedagang eceran obat. Nah, dalam untuk memastikan kualitas produk diperlukan itu standar obat yang baik, mulai itu dari industri farmasi sampai distribusinya. Nah, untuk industri farmasi, standar obat yang digunakan itu adalah menerapkan CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Sedangkan untuk distribusi farmasi itu adalah menggunakan CDOB pedomannya. Itu cara distribusi obat yang baik. Nah, ini Perka BPOM nomor HK 03134.11.1254 2 tahun 2012 itu dirubah atau direvisi di Per BPOM nomor 9 tahun 2019. Kemudian yang terbaru ini ada di peraturan BPOM nomor 6 tahun 2020 itu tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik, di mana di situ dijelaskan bahwa CDOB adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya. Nah, ini aspek-aspek CDOB di mana ini di CDOB tahun 2019 itu ada 9 babs dan 3 aneks, tapi untuk yang terbaru di BPOM nomor 6 tahun 2020 itu yang aneks itu berubah masuk ke bab, dan ada beberapa tambahan poin, yaitu di bab 3 di bangunan dan peralatan, kemudian di operasional, kemudian di transportasi, dan di fasilitas distribusi berdasarkan kontrak, dan di dokumentasi. Nah, sarana distribusi salah satunya adalah PBF, di mana di Permenkes tahun 2002 itu direvisi Permenkes nomor 1148 tahun 2011, kemudian ada perubahan ke-1 di Permenkes nomor 34 tahun 2014, dan perubahan keduanya itu di Permenkes nomor 30 tahun 2017. Nah, di sini dijelaskan bahwa badan PBF itu adalah badan hukum perseroan terbatas atau koperasi yang memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, batasan dari perbekalan kesehatan dan distribusi melalui PBF itu, perbekalan farmasi itu adalah perbekalan yang meliputi obat, bahan obat, dan alat kesehatan. Kemudian untuk sarana distribusinya itu sarana pelayanan kesehatan adalah ada apotek, rumah sakit, atau unit kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menkes, kemudian toko obat, dan pengecer lainnya. Nah, ini untuk izin PBF itu diberikan oleh Menkes. Nah, untuk tata cara penyaluran PBF untuk obat keras itu PBF bisa menyalurkan obat keras itu ke PBF lainnya, kemudian ke apotek atau institusi yang diizinkan oleh Menkes, misalkan rumah sakit atau klinik. Nah, dalam tata cara penyaluran PBF, PBF wajib mendokumentasikan berupa pembukuan baik itu pengadaannya, penyimpanannya, penyalurannya, penyaluran perbekalan farmasi. Nah, sehingga bisa dapat dipertanggungjawabkan setiap saat untuk apabila dilakukan pemeriksaan. Apa saja yang didokumentasikannya? Yaitu berupa SP. Nah, SP ini surat pesanan itu adalah surat pesanan yang diberikan oleh apotek, rumah sakit. Jadi apotek atau rumah sakit untuk memperoleh
obat itu bisa menggunakan SP. Kemudian faktur penerimaan, faktur pengiriman dan penyerahan, dan kartu stok di gudang maupun di kantor PBF. Nah, untuk persyaratan atau perizinan PBF itu diantaranya harus dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, baik itu PT atau koperasi, kemudian memiliki NPWP, dan ini harus memiliki secara tetap apoteker warga negara Indonesia sebagai penanggung jawabnya. Kemudian komisaris atau dewan pengawas dan direksi atau pengurus PBF itu tidak pernah terlibat baik langsung ataupun tidak langsung dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Memiliki bangunan dan sarana yang memadai untuk melaksanakan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat serta dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PBF. Kemudian memiliki gudang sebagai tempat penyimpanan dengan perlengkapan yang dapat menjamin mutu serta keamanan obat yang disimpan, dan memiliki ruang penyimpanan obat yang terpisah dari ruangan lain sesuai dengan CDOB. Nah, PBF ini akan baik apabila sudah mempunyai sertifikat CDOB yang dikeluarkan oleh BPOM. Otomatis kalau PBF sudah mempunyai sertifikat CDOB, pasti persyaratan ini akan terpenuhi sesuai dengan CDOB. Nah, kemudian PBF dilarang menjual perbekalan farmasi secara eceran, karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa di pengertian PBF itu sendiri bahwa bisa menyalurkan obat itu dalam jumlah besar. Kemudian menerima dan atau melayani resep dari dokter, karena resep dari dokter itu hanya boleh dilayani di apotek atau rumah sakit klinik yang diserahkan oleh pasien dengan dari tulisan dari dokter. Kemudian melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran narkotika tanpa izin khusus dari Menkes, karena tadi sebagaimana sudah dijelaskan bahwa untuk penyaluran narkotika itu khusus untuk narkotika itu PBF-nya ditetapkannya ditentukan itu PBF Kimia Farma. Nah, izin PBF itu berlaku selama 5 tahun, bisa diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Nah, kemudian pencabutan izin usaha PBF apabila tidak mempekerjakan apoteker sebagai penanggung jawab, kemudian tidak aktif lagi dalam penyaluran obat selama 1 tahun, kemudian tidak memenuhi persyaratan usaha sebagaimana ditetapkan dalam peraturan, dan tidak lagi menyampaikan laporan pedagang besar farmasi 3 kali berturut-turut. Nah, biasanya untuk narkotika psikotropika itu biasanya tiap bulan, 1 bulan sekali, dan untuk obat-obat lainnya biasanya 3 bulan sekali. Kemudian tidak memenuhi ketentuan tata cara penyaluran perbekalan farmasi sebagaimana yang ditetapkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.